Ketika Chen Ping kembali ke kediamannya, Li Yun dan Huo Feng menyambutnya. Tuan Chen, apa yang paman katakan padamu? Kelihatannya misterius. Ji Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Puan, saya dengar Anda telah menerima wanita lain, kakak perempuan tertua Ji Yun. Mengapa Anda tidak menerima si kembar bersama-sama? Bukankah menyenangkan memiliki dua saudara perempuan? Huo Feng dengan bercanda mengikuti Chen Ping dan berkata. Chen Ping melirik ke arah Huo Feng, lalu menghela nafas tak berdaya dan berkata, kalian berkemas, malam ini. Tuan Chen, ada apa? Kami berangkat dari sini. Ji Yun tercengang, dia mengira Ji Lianjun telah melakukan sesuatu pada Chen Ping. Puan, mengapa Anda terburu-buru pergi pada malam hari? Huo Feng juga bertanya dengan rasa ingin tahu. Melihat ini, Chen Ping hanya bisa mengulangi kata-kata Ji Lianjun kepada mereka berdua. Ji Yun dan Huo Feng langsung tertawa lebar setelah mendengar ini. Guru, mengapa Anda masih menghela nafas untuk hal sebaik itu? Saat itu seluruh Ji wanita keluarga apapun. Anda mengambil pilihan Anda. Hanya saja kepala keluarga Ji ingin memperlakukanmu sebagai kuda jantan untuk meningkatkan garis keturunan keluarga Ji mereka. Huo Feng tertawa dan berkata, Li Yun sedikit malu, mengapa paman punya ide seperti itu? Memalukan sekali. Di dunia para dewa dan manusia, kekuatan dihormati. Banyak orang akan melakukan apa saja untuk meningkatkan kekuatan mereka. Tidak ada gunanya tidur denganmu, kata Huo Feng acuh tak acuh. Jika kamu tidur dengannya, itu bisa meningkatkan garis keturunan. Itu adalah diperkirakan banyak wanita di surga dan dunia manusia akan bergegas menuju Chen Ping dengan gila-gilaan. Oke, kalian berdua bersiap, kami akan berangkat diam-diam di malam hari. Ji Yun, jika kamu ingin tinggal di rumah Ji, kamu tidak perlu mengikutiku ke Gunung Tianmo. Chen Ping tahu bahwa Li Yun akhirnya menemukan keluarga Ji dan pergi ke Ji Yun hanya dalam beberapa hari. Agak tidak adil, Tuan Chen, saya ikut dengan Anda. Saya bilang saya akan mengikuti Anda. Kemanapun Anda pergi, saya akan pergi. Li Yun berkata dengan tegas. Baiklah, pergilah dan bersihkan, dan pergilah dengan tenang di malam hari tanpa mengganggu siapapun. Chen Ping meminta Ji Yun dan Huo Feng untuk membersihkan. Hari mulai gelap, Chen Ping sedang berbaring di tempat tidur, ketika malam sepi, dia akan melakukannya. Saatnya berangkat. Tepat ketika Chen Ping sedang berbaring di tempat tidur dengan bosan, pintu tiba-tiba terbuka dengan lembut. Chen Ping mengira mereka adalah burung phoenix api dan tidak memperhatikan. Namun segera, dua sosok cinta datang ke tempat tidur Chen Ping. Bahkan dalam kegelapan, Chen Ping dapat dengan jelas melihat bahwa kedua orang ini adalah Ji Meiyan dan Ji Meiling. Keduanya telanjang, dan Ji Meiling masih memiliki sedikit rasa malu di wajahnya. Mereka semua mengira Chen Ping sedang tidur, tetapi mereka tidak tahu bahwa Chen Ping sedang menatap mereka dengan cermat saat ini. Kak, aku takut, Ji Meiling berkata dengan lembut. Apa yang kamu takutkan? Kamu tidak tahu berapa banyak wanita yang ingin tidur dengan Chen Ping. Kudengar besok semua wanita di keluarga Ji akan tersedia untuk dia pilih, giliranmu, kebetulan kamu menikmatinya malam ini dan besok. Tidak ada kesempatan. Petik 2. Ji Meiyan menyemangati Ji Meiling. Ji Meiling mengangguk, dan akhirnya mengumpulkan keberanian untuk mengertakkan gigi dan berjingkat ke tempat tidur Chen Ping. Tubuh Ji Meiling sedikit gemetar, lagi pula ini adalah pertama kalinya dia melakukan kontak dekat dengan seorang pria, dan dia masih telanjang. Namun saat Ji Meiling hendak menerkam Chen Ping tiba-tiba berdiri, mengejutkan Ji Meiling. Saya harap Anda menghormati saya. Menurut Anda, saya ini siapa? Chen Ping berkata dengan nada yang agak tegas. Ji Meiyan tertegun. Dia tidak menyangka bahwa Chen Ping akan menolak wanita yang dia kirimkan kepadanya. Ji Meiling, sebaliknya, tersipu dan buru-buru bersembunyi di belakang Ji Meiyan. Kakak, kita ayo pergi. Ji Meiling akan menarik Ji Meiyan pergi. Tapi Ji Meiyan tidak bergerak, tapi bertanya kepada Chen Ping, perasaan bisa dipupuk. Kami tidak punya perasaan. Kenapa kamu tidak tidur denganku? Aku melakukannya untuk memasuki tanah leluhur keluarga Jimu. Chen Ping berkata tanpa ekspresi. Chen Ping tahu bahwa dia akan meninggalkan keluarga Ji, dan dia mungkin tidak akan pernah datang ke sini lagi, jadi dia tidak ingin Ji Meiyan menjadi emosional terhadapnya. Dia ingin menyakiti Ji Meiyan agar Ji Meiyan tidak memikirkannya.
Benar saja, perkataan Chen Ping membuat Li Meiyan tertegun dan tubuhnya sedikit gemetar. Kamu. Ji Meiyan tidak tahu harus berkata apa. Bagaimanapun, semuanya adalah inisiatifnya sendiri. Chen Ping hanya penerimaan pasif. Kak, ayo pergi, memalukan sekali. Ji Meiling menarik Ji Meiyan untuk pergi. Dia tidak menyangka hasilnya akan seperti ini. Dua wanita cantik, kembar, telanjang di depan Chen Ping. Sebelumnya, Chen Ping sebenarnya acuh tak acuh. Mungkin Chen Ping benar-benar tidak seperti pria lain, atau mungkin Chen Ping benci memperlakukannya seperti kuda jantan. Chen Ping menjentikkan tangannya, dan selembar kain membungkus tubuh Ji Meiyan dan Ji Meiling. Kedua wanita itu tercengang, tidak tahu apa yang akan dilakukan Chen Ping, tetapi mereka menemukan bahwa kesadaran Chen Ping dengan dingin berkata, keluar. Ji Meiyan dan Ji Meiling melihat sekeliling dan tidak menemukan siapapun, mereka tidak tahu Chen Ping ada di sana. Dengan siapa Anda berbicara? Mengikuti fluktuasi dalam kehampaan, seorang lelaki tua segera muncul dari udara tipis di dalam ruangan. Dan lelaki tua ini tidak lain adalah Taizu dari keluarga Ji. Melihat ini, Ji Meiyan dan Ji Meiling buru-buru berlutut untuk beribadah, dengan keraguan yang mendalam di mata mereka. Konon nenek moyang mereka tidak akan pernah meninggalkan tanah leluhurnya, namun kini dia muncul di sini. Kalian berdua keluar dulu, ada yang ingin kukatakan pada anak muda Ruo. Taizu melambaikan tangannya. Ji Meiyan dan Ji Meiling mundur dengan patuh. Setelah mereka berdua keluar, Taizu berkata kepada Chen Ping, bagaimana kamu bisa tetap acuh tak acuh pada dua wanita cantik di depanmu? Memang benar saya laki-laki, tapi saya bukanlah alat bagi keluarga Ji Anda untuk meningkatkan garis keturunan mereka. Ekspresi Chen Ping agak tidak menyenangkan. Hahaha, aku punya kepribadian, tapi aku bisa menukarnya denganmu, asal kamu mengikuti mereka malam ini. Jika kalian berdua tidur bersama, aku bisa mengajarimu rahasia seumur hidupku bagaimanapun juga, kalian adalah separuh dari keluarga Ji. Petik 2, kata Taizu. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia langsung tertarik dan bertanya, apa keahlian rahasiamu? Saya bisa menunjukkannya kepada Anda. Jika Anda tertarik, maka kita bisa melakukan pertukaran. Kata Taizu, tiba-tiba mengulurkan jarinya, dan ada aura aneh mengalir di jari itu. Tanda seru. Segera setelah Taizu mengacungkan jarinya, sebuah meja hancur. Tidak ada yang istimewa dari menghancurkan meja dengan nafasnya, apalagi menggunakan jari. Bahkan jika Chen Ping menggoyangkan tubuhnya sekarang, dia bisa mengubah perabotan di dalam ruangan menjadi bubuk. Chen Ping tidak mengerti, keahlian unik macam apa yang dimiliki jurus Taizu dari keluarga Ji ini. Itu dia, kata Chen Ping dengan ekspresi jijik di wajahnya. Taizu tersenyum tipis, perhatikan baik-baik. Chen Ping tidak mengerti apa yang diminta Taizu untuk dilihatnya, jadi dia bertanya, apa yang kamu ingin aku lihat? Tentu saja lihat meja yang hancur itu, kata Taizu. Chen Ping melihat ke arah meja yang hancur dan terkejut menemukan bahwa pecahan meja itu semuanya utuh. Ia tetap berada dalam momen yang hancur, tidak hancur, seolah-olah tiba-tiba membeku. Mata Chen Ping melebar, seolah-olah dia disambar petir, dan wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Tapi kemudian, sesuatu yang lebih luar biasa muncul. Meja yang semula tampak seperti terkoyak dengan satu jari ternyata menyatu kembali dan kemudian muncul kembali sepenuhnya pada posisi semula. Chen Ping buru-buru mengusap matanya, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Apakah kamu melihat dengan jelas? Kata Taizu sambil tersenyum tipis. Apa yang kamu lihat? Sepertinya kamu tidak melakukan apa-apa. Apakah kamu baru saja menggunakan ilusi padaku? Chen Ping menemukan bahwa tidak ada yang berubah di ruangan itu, bahkan meja yang tampak seperti baru saja hancur masih utuh di tempatnya. Tampaknya jari Taizu keluarga Ji tidak merusak apapun, melainkan digunakan. Ilusi itu hanya membingungkan mata Chen Ping. Ilusi. Taizu mendengus dingin, karena kamu tidak bisa mengerti, aku tidak akan memaksamu. Mungkin kamu tidak cocok dengan keahlian unikku. Setelah Taizu selesai berbicara, dia benar-benar berjalan ke arahku. Chen Ping mengerutkan kening, dia memiliki asal-muasal ilusi, dan keterampilan ilusinya bahkan lebih tidak dapat diprediksi. Jika Taizu dari keluarga Ji sedang melakukan ilusi di depan mereka, dia seharusnya tidak mengetahuinya. Tapi barusan dia jelas tidak merasakan adanya ilusi, apa yang dilihatnya adalah nyata.
Tapi bagaimana meja yang jelas rusak itu bisa utuh kembali? Tepat ketika Taizu dari keluarga Ji hendak keluar ruangan, mata Chen Ping tiba-tiba berbinar dan dia berkata dengan keras, saya tahu, ini. Apakah ini mantra waktu? Asteris. Yang kamu gunakan bukanlah ilusi, tapi sihir waktu. Kamu bisa menghentikan waktu atau bahkan memutarnya kembali. Sehingga meja yang rusak akan menjadi utuh kembali. Petik 2. Mendengar perkataan Chen Ping, Taizu dari keluarga Ji tersenyum tipis, anak laki-laki bisa diajari. Apakah menurutmu kita berdua bisa ditukar? Oke. Chen Ping mengangguk putus asa. Tidak ada yang emosional dalam hal itu, apalagi membiarkannya tidur dengan dua saudara perempuannya, Ji Meiyan dan Ji Meiling, bahkan jika dia tidur dengan semua gadis tertua di keluarga Ji, Chen Ping tidak akan keberatan. Ini mantra waktu, jika kamu bisa mempelajarinya, bukankah itu berarti kamu bisa kembali ke masa lalu dan menghidupkan kembali orang mati? Ini hanyalah sebuah keajaiban. Meskipun dia bekerja sebagai kuda jantan selama beberapa hari, Chen Ping tetap bahagia. Taizu dari keluarga Ji tersenyum, lalu membuka pintu dan berjalan keluar. Ji Meiyan dan Ji Meiling masih meringkuk di balik selimut, menunggu di luar. Kalian berdua masuk dan remas dia dengan seluruh kekuatan kalian. Ini adalah kesempatan bagi keluarga Ji kami dan kesempatan untuk kalian berdua. Saya khawatir tidak akan ada kesempatan seperti itu lagi, dan Anda tidak akan melihatnya lagi. Taizu dari keluarga Ji berkata dengan tenang. Ketika Ji Meiyan dan Ji Meiling mendengar ini, mereka tetap diam, tapi mereka tetap masuk dengan patuh. Kali ini, Chen Ping tidak melawan sama sekali, tetapi sangat proaktif. Segera, semburan suara musim semi datang dari ruangan. Satu naga dan dua burung phoenix, keren sekali. Entah berapa lama, tapi Ji Meiyan dan Ji Meiling keluar dengan kelelahan dan berlumuran spray. Keduanya kembali ke kamar masing-masing dengan anggun. Senior, saya telah melakukan apa yang saya janjikan kepada Anda, apakah sudah waktunya Anda mengajari saya keterampilan rahasia saya? Chen Ping berteriak di luar. Dengan getaran di kehampaan, Taizu dari keluarga Ji muncul. Chen Ping melihat ke arah Taizu dari keluarga Ji yang muncul di ruangan itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bercanda. Senior, kamu belum mengintip dari samping, benarkah? Asteris. Omong kosong, saya nenek moyang keluarga Ji, bagaimana mungkin saya bisa melihat gadis dari keluarga Ji melakukan hal seperti itu? Taizu dari keluarga Ji berkata sedikit marah. Senior, harap tenang. Saya hanya bercanda, kenapa harus marah? Chen Ping buru-buru meminta maaf. Jika Taizu dari keluarga Ji tidak menyampaikan pengetahuan rahasianya kepadanya saat dia marah, itu akan menjadi kerugian besar. Sudah kubilang, jariku ini adalah jari yang abadi. Hanya setelah itu memiliki asal mula waktu, bisakah aku menggunakannya? Tunjukkan trik ini. Petik 2. Anda harus tahu bahwa asal mula waktu dan asal-usul ruang sama-sama melibatkan sihir yang nyata, sehingga sangat sulit untuk mempelajarinya. Dan jari abadi ini tidak dapat mengubah kecepatan waktu sesuka hati, atau membuat waktu mengalir mundur. Pada level saya saat ini, saya hanya dapat menggunakannya pada benda mati untuk menghidupkannya kembali. Jika saya ingin membangkitkan orang mati, itu sama sekali tidak mungkin. Kata Taizu dari keluarga Ji.